Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Baik Bapak Saudara ikhwan akhwat, kita masuk pertemuan ketiga, Pak. Ya, baru ketiga kita. Ya, hari Selasa, Rabu ini ketiga. Alhamdulillah. Semoga ini tanda Allah meridai kita semua. Amin rabbal alamin. Kenapa kita ngaji kitab? Karena tidak semua Bapak Ibu ini pernah nyantri, benar nggak? Maka kita bawakan sedikit rasa nyantri itu di masjid. Ya, meskipun nyantrinya cuma Ramadan. Jadi kalau ditanya orang pernah jadi santri nggak? Pernah. Pesantren Ramadan. Iya, pesantren kilat, lumayan Pak. Karena spirit dari pesantren itu bukan tinggal di pesantren. Spirit jadi santri itu adalah ngaji. Maka ruhul ma'had, spiritnya pesantren itu ada di syekhnya, kiainya. Kiai tanpa murid nggak mungkin, pasti ada muridnya. Kemudian ada kitabnya, lalu ada waktu dan ada komitmen terhadap waktu itu. Itu yang membedakan kita dengan santri-santri di ma'had, itu aja bedanya. Kitab ini salah satu kitab yang diajarkan untuk santri yang sudah mulai dewasa, remaja. Karena hajat kita kepada ilmu ini sama, mau santri mau apa sama, kan bahasa aja sama. Bedanya jika kitab aslinya 4 jilid itu agak sedikit berat jika dibaca bahkan oleh santri pemula, dan dia nggak butuh-butuh amat. Yang butuh itu nanti yang sudah remaja, dewasa, dan orang-orang seumuran kita, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ajaibul qalb, keajaiban kalbu ada macam-macamnya. Lalu kita membahas tentang diagnosa kalbu. Ternyata kalbu itu ada penyakit juga, ya, penyakit kalbu. Dan penyakit yang sudah kita bahas adalah al-kibr. Semoga Allah menjaga diri kita, kalbu kita dari penyakit al-kibr, merasa diri besar, merasa diri pintar, merasa diri alim, merasa diri berpunya, bernasab dan lainnya. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada 7 penyebab orang bisa sombong. Nah, jika itu terindikasi ada pada diri kita, silakan diperbaharui, ya. Ada 2 dalam persoalan agama, ada 5 dalam persoalan duniawi. Kalau di kitab ini saya sampaikan saja, kalau di kitab kibr itu dibahas agak di tengah. Tapi pengalaman saya, kibr itu lebih awal muncul daripada hasad, lebih awal muncul daripada ghadab. Tapi kalau di sini yang duluan dibahas itu ghadab, kemarahan. Ghadab menurut versi Imam Ghazali itu melahirkan sifat hiqd. Hiqd ini di atasnya dengki. Kalau dengki ini masih di hati, hiqd ini sudah punya semacam siasat untuk menghancurkan orang yang dia nggak suka. Maka itu masih bagian dari ghadab, emosi yang tinggi atau marah. Maka saya susun ini versi kita, Pak, walaupun kitabnya sama. Orang setelah dia punya penyakit kibr, sombong, makanya muncul biasanya emosi yang tinggi. Ketika dia merasa tidak dihargai, dia emosi, ya. Maka lalu muncul hiqd, nanti ingin menyerang orang yang dia murkai itu. Dan semua itu ternyata di dalamnya ada penyakit baru yang tumbuh. Apa penyakit baru yang tumbuh? Yaitu hasad. Apa arti hasad? Iri. Iri masih belum bisa didefinisikan tuh. Harus didefinisikan lagi. Apa itu hasad? Hasad itu kalau versi aslinya dalam kitab Imam Ghazali dikatakan karahiyatun ni'mah wa hubbu zawaliha anil mun'am alaih. Begitu dalam kitab. Tidak suka
nikmat Allah itu sampai pada seseorang, wa zawaliha 'anil mun'am alaih, dan menginginkan nikmat itu hilang darinya, khususnya kepada semua umat manusia, khususnya sama mukmin dan umumnya kepada sesama manusia. Ya. Contohnya, waktu dulu sekolah pernah nggak iri sama teman kita yang juara? Irinya iri apa nih? Pengen dia hancur nilainya, atau kita pengen seperti dia dan dia tetap seperti yang dia ada? Yang mana? Ini ceknya gini Pak, waktu dia salah kita senang nggak? Kalau kita senang berarti masuk ke hasad. Tapi dia bagus, lalu kita iri, ingin seperti dia tanpa ingin bahwa dia ini jatuh. Nah, ini tipis sekali, namanya ghibthah. Jadi ada iri positif, ada iri negatif. Ada dua. Iri yang negatif, tidak suka nikmat sampai kepada hamba Allah dan ingin nikmat itu hilang. Kalau iri positif, kita iri Pak. Kok orang udah punya rumah, kita belum. Makanya Bapak pada beli rumah. Kok orang punya mobil, kok kita belum. Orang punya motor, kita belum. Yang jomblo, orang udah nikah, saya belum. Gitu ya. Biasanya jomblo-jomblo tuh ngenes Pak. Ya. Senang sama seseorang, lah keduluan. Masih bermain dalam pikiran, langsung aja khitbah, ya kan? Langsung aja dilamar. Cuma karena para jomblo ini ada penyakit dalam hatinya, galau, tulul amal, panjang angan-angan, ntar makannya gimana, yaitu dipikirkan juga. Cuma kalau sudah ada asbab yang kita pakai, kerjaan, ambil aja. Nah, ini juga bisa terjadi. Makanya ada orang melet, nyantet orang-orang yang dia suka, yang tadinya dia suka, terus orang itu nggak menyukai dia. Nah, ini bisa sampai ke sana, ya. Jadi rumusannya sederhana. Saya senang, kalau bahasa sederhananya, saya senang kalau orang itu susah. Saya susah kalau orang itu senang. Nah, itu berarti kita hasad, ya. Tapi kalau saya senang orang itu senang dan saya ingin seperti dia, namanya ghibthah, ya. Yang pertama, kita tidak senang dengan kebahagiaan orang, dengan nikmat yang orang dapatkan, ini haram hukumnya. Dan itu dicela di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutnya min syarri hasidin idza hasad. Jadi aku berlindung dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Allah menyebut bahwa orang ini adalah makhluk terburuk. Kan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah pencipta pengatur falak. Falak itu cahaya di subuh hari. Dari seburuk-buruk makhluknya. Seburuk makhluknya itu salah satunya siapa? Orang yang hasad. Bahaya Pak, sangat bahaya. Dan di dalam Al-Quran yang diceritakan orang yang hasad itu bukan orang yang punya duit. Hasad kepada orang yang lain punya duit itu nggak banyak. Yang banyak itu adalah cerita ahli kitab berilmu itu iri dengan Nabi Muhammad SAW yang dapat ilmu. Apa maksudnya? Hasadnya orang berilmu lebih bahaya daripada hasadnya orang yang cinta harta. Nah, ini bahayanya. Maka disebutkan di Al-Quran, di surah Al-Baqarah, di beberapa ayat-ayat itu ya, bahwa ahli kitab itu hasadan min indi anfusihim. Mereka ada hasad di dalam diri mereka. Jadi hasad itu dalam nafs, anfus, jiwa. Kalau dia sudah menguasai, maka dia menodai kolbu. Maka kolbu jadi berpenyakit. Jadi di kolbu itu nggak ada hasadnya. Yang ada tuh cuma efeknya. Kibir, sombong. Di kolbu nggak ada Pak, yang ada itu di nafs, di jiwanya. Efeknya kolbunya jadi hitam. Itu yang disebut penyakit kolbu. Jadi kolbu ini
betul-betul merana, tersiksa jika ada dona-dona hitam itu masuk ke dalam lingkaran kolbu itu. Nah, salah satu yang paling menyiksa kolbu adalah jika nas jiwanya iri kepada orang lain. Nah, di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, surat Al-Imran misalnya, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, itu membuat mereka merasa kamu sakiti. Jadi orang hasad itu nggak perlu kita sakiti, Pak. Kita dapat nikmat jadi tersakiti. Gimana tuh? Oleh karena itu, Bapak Saudara Allah, jangan sering-sering menampilkan nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan posting kalau beli mobil baru, ya. Nggak usah diposting punya rumah baru, nggak usah, Pak. Posting kalau lagi ke tempat yang baru, itu bikin nyesek orang, karena tidak semua orang seberuntung Bapak ini. Kecuali kita sharing untuk orang-orang yang menjadi murid kita misalnya, supaya mereka termotivasi, itu boleh-boleh aja. Tapi tidak semua begitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan di kitabnya, kullu man'umin mahsud. Setiap orang yang diberi nikmat pasti ada yang hasad kepadanya. Dapat istri baru tuh kan. Makanya ada aja yang jomblo-jomblo, apa yang muwahhidin, yang menikah dengan satu istri itu pasti nyinyir sama ustadz poligami, benar nggak? Sama teman yang poligami itu ramai sekali. Itu bagian dari hasad juga, ya. Bagian dari hasad juga. Akhirnya mereka senang nih, ada ustadz lagi cerai sama istrinya yang pertama, bersenang, diceritain, di posting. Ini tanda kalau kita hasad sama dia. Ya. Adapun dalam persoalan duniawi, Bapak Saudara Allah, rasa iri tadi lalu membuat kita pengen seperti dia, lalu kita bersaing, itu boleh-boleh aja. Dalam masalah ukhrawi, kita melihat ada orang yang baik, lalu kita pengen seperti dia, itu bagus, nggak apa-apa, ya. Makanya di Quran itu ada fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya, surat Mutaffifin, ya. Dan dalam hal itu maka silakanlah kalian bersaing, ya, bersaing yang positif. Kalau dalam hadis kita menemukan la hasada illa fitnatain, hadis Bukhari Muslim. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Kita nggak boleh iri sama orang kecuali dua hal. Berarti iri positif, ya. Coba lihat Al-Quran, Sunnah mengajarkan ada yang positif dari iri. Pertama, rajulun atahullahul Quran. Ada orang yang Allah berikan ilmu terhadap Al-Quran, fayatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia membacanya siang dan malam. Dia mempelajarinya siang dan malam. Bapak kalau ngelihat ada orang baca kitab bahasa Arab gundul, iri nggak, Pak? Harus iri. Kalau nggak iri, ya berarti nggak ada hasad yang positif dalam diri kita. Saya melihat iri itu sudah lama. Semenjak umur 10 tahun saya melihat guru saya bisa baca kitab yang dibaca kitab Al-Hikam. Ada perasaan terpendam hati pengen baca nih kitab. Gimana caranya? Pas kita lihat kayak cacing, Pak. Ini ada barisnya nggak nih? Kayak cacing. Dulu kitab-kitab jadul lebih parah dari ini. Tulisannya rapat, kecil-kecil, dan nggak ada titik komanya. Kalau ini sudah ada komanya, dia dikasih oleh si pentahkiknya, ya, editornya. Di kitab jadul itu titik dan komanya fa dan waw. Ada fa, waw, koma, itu sama dengan titik koma, atau summa, atau amam ba'du. Dulu nggak ada titik koma. Kalau kita melihat ada orang bisa berzikir setiap hari, dia punya guru mengajarkan dia zikir, kita iri nggak? Nih dia belajar zikir apa sih? Ini contoh nih, mohon maaf Pak, ya.
antara azan dan iqamat itu ngapain? Bengong apa zikir? Zikir apa? Ya zikir aja, nggak jelas gitu. Orang kalau dia punya guru zikir, itu gurunya akan bimbing dia, nih baca. Oh hadisnya kan banyak Ustaz. Ya sebanyak itu hadis, bingung nggak milih yang mana? Nah di situ perlunya ada guru. Biasanya kalau sudah ada guru, kita akan istiqomah mengamalkan satu zikir sampai zikir itu berbuah, baru pindah ke zikir berikutnya. Harus iri sama orang begitu, iri yang positif. Sedangkan ahli kitab itu iri kepada Nabi. Nabi diberikan Al-Quran oleh Allah wahyu, tapi tidak membuat dia ingin meniru Nabi, tapi malah ingin menghancurkan Nabi. Iri yang kedua yang boleh, ya. Rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan harta, fa yatasaddaq bihi ana al-laili wa ana an-nahar, lalu orang ini berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah baik siang ataupun malam. Nah, ada satu makna mengenai apa makna siang dan malam. Membaca Quran, membaca kitab, berzikir siang dan malam, bersedekah siang dan malam. Apa artinya? Ternyata dalam beberapa makna di kitab disebutkan beramal di siang itu maksudnya ketika orang melihat dalam keramaian, sedangkan pada malam hari itu maksudnya beramal ketika orang tidak melihat. Nah ini yang perlu kita iri. Jadi orangnya itu dia baca Quran di sini, di masjid ataupun di rumah sama ramenya, sama rajinnya. Siang dan malam ketika banyak orang siang hari, ataupun ketika orang tidur di malam hari. Nah orang itu yang perlu kita iri, ya. Maka bersedekah juga begitu. Jadi kalau kita nama kita diketahui orang bersedekah, itu berefek ya Pak? Menaikkan status rohani nggak di sisi Allah? Enggak. Jadi perlu nggak nama kita disebut kalau kita sedekah? Hah? Nggak perlu. Kecuali Bapak punya perusahaan jualan CSR, terus pengen namanya dimasukin ke dalam daftar, ya mungkin kalau marketing. Tapi niat kan sudah nggak benar. Karena niatnya nggak benar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apa yang diniatkan pasti terjadi. Saya bantu orang niatnya supaya laku yang saya jual, akan Allah buat laku, tapi setelah itu dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Baik. Apa yang membuat orang bisa hasad? Di sini ada banyak ya, tapi belum buat rumusannya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 Pak. Ini yang paling besar. Pertama, al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Nah, kalau ini biasa. Yang kedua, ta'azzuz. Ta'azzuz ini merasa diri itu mulia, merasa diri pantas, yang lain nggak pantas. Maka ada 2 orang, satu alim, satu juga alim, cuma senior junior. Ketika si junior lebih sukses daripada seniornya, ya si juniornya beli kendaraan sebelum seniornya. Apa kata seniornya? Kok kamu nggak minta izin kepada saya? Loh, apa hubungannya? Itu bisa terjadi Pak. Dia menganggap kalau dia senior, maka si junior harus minta izin kepadanya. Iya, kalau dia pakai jalannya si senior wajar. Misalnya gini, Bapak beli rumah, terus beli mobil. Mobil itu ngelewatin jalan tetangga, cuma satu-satunya itu jalan. Baru kita minta izin. Minta izin kepada si tetangga ini. Mohon izin Pak, saya mau beli kendaraan. Ya, nanti pasti lewat di rumah Bapak, mungkin berisik misalnya. Nah itu bagus, itu nggak apa-apa. Ini kalau yang tadi apa urusannya? Nah itu masalah ta'azzuz. Jangankan itu, kadang kita pakai baju bagus aja dianggap nggak zuhud, ya, dianggap belagu. Jadi orang kalau udah hasad, kita senyum kepadanya dikira kita nyengir.
Kita sapa dia nganggap kita bentak. Ya, kita ingetin dia menganggap kita nyinyir. Begitu orang-orang yang hasad ini. Jadi serba salah sama orang hasad ini. Kita diem, dianggap kita ngapain? Sombong.